Sahabat Kopi, dengan saya Billy Lantang. Di hari yang indah ini, saya dengan semua keluarga besar Billy's Coffee Table mengucapkan selamat hari Natal, dan biarlah damai Natal itu ada di setiap kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita mengerti makna daripada Natal itu sendiri. Hari ini adalah hari yang pastinya ditunggu-tunggu sama banyak orang, di hari yang sungguh-sungguh penuh dengan hikmat, penuh dengan anugerah, penuh dengan pengertian-pengertian yang luar biasa. Kita sudah banyak belajar tentang Natal itu sendiri. Tetapi kembali hari ini ketika kita berkumpul mungkin sama keluarga hari ini, ingatlah bahwa besok udah tanggal 26. Dan berarti hari Natalnya sudah lewat. Nah, banyak orang yang terjebak dengan festival Natal, perayaan-perayaan Natal, makan-makan, pohon Natal misalnya, kado gitu ya. Karena terjebak di dalam semua hal-hal yang seperti itu yang tidak ada salahnya juga, tetapi akhirnya tanggal 26 banyak yang stres karena Natal atau musim Natalnya sudah mulai pudar dan akan berhadapan dengan realita baru, masuk ke dalam tahun yang baru nantinya pastinya. Itu sebabnya yuk kita maknai Natal ini dengan sungguh-sungguh supaya kita mengerti bahwa ada pesan-pesan yang sungguh dahsyat, karena ini adalah sebuah anugerah terbesar yang manusia bisa dapatkan dari Tuhan dan kado yang terindah yang kita juga dapatkan dari Tuhan. Ingat, ada 300 nubuatan lebih di Perjanjian Lama yang mengacu kepada satu pribadi namanya Yesus. Ada seorang ilmuwan bernama Peter Stoner di tahun 1900, dia mengkaji probabilitas bagaimana semua nubuatan ini bisa digenapi sama satu pribadi. Nah, kemudian dia mulai mengeluarkan satu angka, dan ini semuanya di-approve sama American Scientific Affiliation. Dia keluarkan 8 nubuatan saja, itu kemungkinannya bisa digenapi sama satu pribadi, yaitu Yesus. Kemungkinannya 1 berbanding 1, nolnya 17 Bapak Ibu. Nolnya 17. Nah, itu sebabnya hal ini kalau dihitung sama coins atau sama benda misalnya, itu bisa menutupi provinsi Texas di Amerika dengan koin-koin ini, dan itu harus berlapis-lapis. Bayangin segitu banyaknya angka itu. Kemudian dia naik lagi ke 16, kemungkinan kalau misalnya 16 nubuatan itu digenapi sama satu pribadi, itu kemungkinannya 1 berbanding 1, nolnya 45. Wow, makin banyak ya. Dan akhirnya dia mentok di angka 48. 48 nubuatan digenapi sama satu pribadi, itu 1 berbanding 1, nolnya 157. Dan di atas itu sudah tidak bisa dihitung lagi, dan itu adalah sebuah kajian yang dia katakan hampir tidak mungkin atau tidak mungkin. Dan itu sebabnya hari ini kita perlu mengerti bahwa nubuatan yang sudah disebutkan di Perjanjian Lama dan digenapi sama Yesus itu sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Dimulai dari ketika Kejadian 3 mulai mengatakan bahwa nanti keturunan daripada wanita ini akan meremukkan si ular itu sendiri, atau keturunan si ular itu sendiri. Itu dimulai dari sebuah pernyataan daripada Tuhan sendiri yang dia katakan. Kemudian Yesus itu mulai digambarkan dari kehidupannya, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan Abraham itu membawa anaknya Ishak ke tanah Moria, dan ketika mau dipersembahkan, Ishak itu mau dipersembahkan, kita sudah pasti tahu kisah-kisah ini. Itu disebutkan dengan sangat detail. Di hari yang ketiga dia melayangkan pandangannya ke tempat di mana anaknya akan dikorbankan. Di hari yang ketiga, bayangin. Hari yang ketiga itu adalah lambang daripada kebangkitan Kristus itu sendiri, lambang kemenangan. Dan bahkan dikatakan di situ Ishak itu memikul kayunya sendiri, ya, yang dia nantinya akan dikorbankan di atasnya. Dan saat ketika papanya itu mengambil pisau dan ingin menikam anaknya, disitulah surga memberhentikan dia. Dan kalau kita lihat kisah ini ribuan tahun setelah itu, di tanah Moria juga, yaitu di Bukit Golgota, di tempat yang sama, surga tidak memberhentikan prosesi kematian Kristus di kayu salib. Dan ingat, Ishak digantikan oleh anak domba atau anak domba jantan pada saat itu. Dan di Golgota, anak domba Allah itu sendiri mengorbankan dirinya buat saudara dan saya. Dan itu adalah gambaran daripada Kristus yang terjadi pada saat itu. Dari Abraham, dari Ishak, kemudian dari Yakub,
Yakub juga akhirnya bermimpi melihat sorga turun naik dan merupakan tangga-tangga yang dia lihat ke atas itu merupakan sesuatu yang sangat dahsyat. Dan itu adalah gambaran daripada sorga bertemu dengan bumi. Dan juga dia punya anak namanya Yehuda. Dan anak yang keempat ini yang bernama Yehuda ini dinubuatkan bahkan sama dia sendiri. Bahwa keturunannya adalah keturunan daripada Yesus itu sendiri. Dan kepemimpinan atau anugerah yang luar biasa dianugerahkan lewat Yehuda. Yang di bawahnya ada keturunan-keturunan yang luar biasa. Salah satunya adalah Raja Daud. Makanya Bethlehem disebut tanah Yudea. Ya, daripada kata Juda atau Yehuda. Dan kemudian Bethlehem juga adalah sebuah kota di mana akhirnya Daud juga berasal dari situ. Kota Daud, kota tanah Yehuda. Dan itu semuanya ada kaitannya. Dan bahkan kita masuk ke dalam kitab Yesaya. Yesaya yang mendampingi Raja Ahaz pada saat itu. Pertama kali kata Immanuel itu keluar di situ. Ketika Ahaz sedang dikepung sama beberapa kerajaan dan Yehuda datang, dia bilang Tuhan mau menolong Anda, dan Tuhan yang mau menolong Anda ini adalah Tuhan yang nanti akan menjelma jadi manusia di Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Dan namanya akan disebutkan Immanuel. Tapi sama Ahaz ditolak. Dan itu nama sudah mulai keluar di situ. Ada 2 kali nama Immanuel dikeluarkan. Pertama diberikan kepada Ahaz, 700 tahun kemudian diberikan kepada seorang namanya Yusuf. Kemudian kalau kita baca lagi Yesaya 9 ayat 6 mengatakan apa? Di situ lagu yang mungkin sering kita nyanyikan. Anak itu telah lahir, putra itu diberikan. Dan jadi saya percaya waktu Yesaya juga menulis ini, dia tidak pernah secara fisik berjumpa dengan Yesus di bumi ini karena jarak kehidupan dia dengan kelahiran Yesus itu 700 tahun. Tapi dia pastinya menulis dengan, mungkin ada sebuah kebingungan juga dan lain sebagainya, tetapi ada pewahyuan yang luar biasa. Dia katakan anak itu dilahirkan. Dan kemudian dia katakan putra itu diberikan. Berarti Yesus tidak mulai hidupnya sejak dia dilahirkan, karena putra itu sudah ada sebelumnya. Kemudian dikasih tahu lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Berarti tanggung jawab keselamatan itu diemban sama Yesus sendiri. Kemudian ada sebuah identitas yang luar biasa. Dikatakan apa? Penasehat ajaib. Ya, Bapa yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Dan dikatakan Raja Damai bagi kehidupan kita. Dan ketika kita mulai masuk ke dalam kisah seputar Natal kelahiran Yesus, ada 3 kali kalimat yang diucapkan oleh sorga kepada Yusuf, kepada Maria, dan juga kepada gembala-gembala. Dimulai dengan apa? Jangan takut. Wow. Dan ada kesukaan besar, ada kabar baik, ada the joy of the world yang diberikan kepada dunia ini. Dan ingat waktu akhirnya kata Immanuel diucapkan kepada Yusuf, yang artinya adalah Allah beserta dengan kita. Dan ketika Yesus akhirnya mau naik ke sorga, ya dari kelahirannya, bahkan ketika sampai dia mau naik ke sorga, setelah dia mati, dibangkitkan, sebelum dia naik ke sorga, di kitab Matius di akhir dikatakan apa? Dikatakan begini, aku akan beserta dengan engkau, menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dan itu adalah semua kaitan-kaitan yang luar biasa, yang kalau kita lihat Alkitab ini justru adalah sebuah gambaran yang luar biasa tentang Yesus itu sendiri. Dan kalau kita lihat kenapa gembala dipilih, ya mereka orang Yahudi gak jauh dari Bethlehem. Mereka adalah gambaran daripada Yesus yang adalah gembala yang agung. Mereka mengembalakan domba-domba, dan Yesus juga katakan dia adalah anak domba Allah. Dan anak domba Allah yang diserahkan di atas salib, menyerahkan dirinya. Dan anak domba Allah itu yang kelihatannya lemah bagi dunia. Oh, dia mati di kayu salib. Dia bangkit di hari yang ketiga. Dia kalahkan maut. Dan setelah itu dia dikatakan singa Yehuda. Itu sebabnya ada hal-hal yang sungguh dahsyat seputar Natal. Dan juga kalau kita lihat kisah daripada Majus, mereka datang ribuan kilo dan mereka tidak pernah tahu bahwa mereka harus ke Bethlehem. Mereka bertanya kepada Raja Herodes di Yerusalem. Dan mereka dipertemukan dengan Herodes. Dan Herodes bertanya kepada para ahli Taurat di mana raja bangsa Yahudi itu yang baru dilahirkan. Dan sampai kepada pemberian daripada Majus pun adalah pemberian-pemberian yang sungguh-sungguh dahsyat. Mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur. Emas itu lambang daripada raja. Waktu mereka memberikan, pastinya mereka dengan legowo memberikan emas dan sepertinya tidak ada beban. Tetapi ketika kemenyan mulai dikasih, pernahkah kita berpikir, ngapain kasih seorang anak kemenyan? Ternyata itu adalah lambang daripada imam besar yang ada di perjanjian lama. Ketika mereka ingin masuk ke dalam ruang maha kudus, kemenyan itu lambang daripada imam besar. Yesus adalah imam besar bagi saudara dan saya. Sekali dia mati di kayu salib untuk selamanya bagi kita. Dan yang paling aneh adalah ketika mereka ingin memberikan mur, karena mur itu bahasa Indonesianya sehari-hari yang kita kenal hari ini adalah formalin, Bapak Ibu. Dan itu adalah lambang daripada kematian Yesus. Dan minyak mur itu dipakai sama Yusuf Arimatea dan juga Nikodemus ketika mereka menguburkan tubuhnya Yesus.
Dan bisa bayangkan ketika mereka mau keluarkan mur ini, mereka pastinya berlihat-lihatan satu sama yang lain. Kasih nggak? Kasih nggak? Tapi diterima sama Maria sama Yusuf. Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa pemberian itu ditolak. Saya percaya Yusuf sama Maria pun mendapatkan pewahyuan dari Tuhan tentang lambang-lambang daripada Yesus. Emas lambang daripada raja, kemenyan lambang daripada imam besar, dan mur lambang daripada kematian sang raja itu. Sungguh indah kisah Natal ini, sungguh dahsyat. Dan biarlah hari ini kita menerima anugerah terbesar ini. Dan kalau kita sudah mendapatkan kado terbesar ini, biarlah kita juga hidup kita jadi kado buat orang lain. Ingat, kabar kesukaan ini bagi semua bangsa. Dan itu sebabnya kita patut menghidupi ini lewat perkataan, lewat tindakan kita hari lepas hari. Dan ingat, hidup kita di bumi ini hanya sementara. Ya, Alkitab mengatakan 70 kalau kuat 80 tahun. Itu masa tugas kita di bumi ini. Selama kita masih ada di sini, marilah kita beritakan tentang kabar kesukaan itu kepada semua orang di sekeliling kita. Paling tidak kita menjadi Alkitab yang terbuka bagi mereka, karena banyak orang tidak punya kesempatan untuk baca Alkitab. Dan bahkan banyak yang menolak baca Alkitab, tetapi mereka tidak bisa menolak kehidupan untuk melihat kehidupan kita. Jadilah Alkitab yang terbuka, jadilah kisah yang terbuka, sehingga mereka bisa melihat ada Yesus di dalam hidup kita. Dan biarlah Natal ini membawa makna yang luar biasa bagi kita dan keluarga kita. Dan saya berdoa sebentar lagi kita akan membuka pintu yang baru, tulisannya 2026. Kita nggak tahu di ujungnya seperti apa, tapi doa saya di dalam Kristus selalu ada kepastian. Kita akan menerima anugerah yang luar biasa, karena saya percaya juga Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan yang tepat di tahun yang baru nanti. Doa saya di Natal yang indah ini, biarlah damai Natal itu sendiri, sukacita Natal itu ada di dalam setiap kehidupan. Saya berdoa yang sakit disembuhkan, Anda mendapatkan mujizat di Natal ini. Dan bagi yang berbeban berat, semua pemulihan terjadi di musim yang indah ini. Masuk dalam tahun yang baru, ada resolusi yang baru, ada komitmen yang baru, tahun yang baru, ada kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan perjalanan iman kita, itu adalah perjalanan iman yang pastinya akan kita lihat kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Banyak orang mengatakan, saya nggak mau masuk jalan itu, karena saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Dan Tuhan sudah mengatakan lewat Nabi Yesaya, dia adalah penasehat yang ajaib. Di tengah jalan kita akan menemukan kebenaran. Kebenarannya apa? Kita akan sadar bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Bapa yang kekal. Dan kita akan memiliki kehidupan yang penuh dengan damai, karena dia adalah Raja Damai. Jalan, kebenaran, dan hidup, itu korelasinya sangat erat dengan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Aku berdoa di hari Natal ini, semua yang menonton Tuhan mendapatkan makna Natal yang sungguh indah, sungguh luar biasa, yang sudah dinubuatkan sampai ratusan Tuhan di perjanjian lama, dan bahkan digenapi sama satu pribadi namanya Yesus. Dan kisah-kisah seputar Natal, kelahiran Yesus, itu merupakan kisah-kisah yang sungguh-sungguh dahsyat. Engkau memilih gembala, engkau memilih majus, engkau bahkan memilih Maria dan Yusuf. Dan bahkan ada silsilah yang luar biasa yang kau berikan juga kepada Matius. Di situ dia menuliskan nama-nama wanita yang kalau dipelajari Tuhan, semuanya hidupnya nggak baik-baik saja. Dan itu sebabnya engkau datang sebagai kado yang terindah untuk menjawab kebutuhan bagi manusia yang berdosa. Di dalam silsilahmu Tuhan ada nama seperti Tamar, nama seperti Rahab yang adalah prostitusi. Seorang yang namanya Ruth dari Moab yang bukan orang Yahudi. Dan bahkan ada Betsheba Tuhan, seorang yang berselingkuhan dengan Raja Daud. Semua ada dosa di dalam silsilah ketika engkau hadir. Itu sebabnya engkau nyatakan Tuhan, lewat semua silsilah ini yang ditulis sama Matius, bahwa di dalam hari yang luar biasa ini engkau datang bagi banyak orang-orang berdosa. Seperti kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami kembali menerima anugerah yang terbesar. Membuka diri kami yang belum terima Yesus, hari ini kami menerima Yesus sebagai juru selamat atas hidup kami. Dan itu sebabnya kami percaya hidup kami dimerdekakan untuk melihat masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah momen Natal ini membawa damai bagi kami dan keluarga kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan Tuhan. Dan bahkan aku berdoa di tahun yang baru nanti Tuhan, semuanya mengalami hal-hal yang baru bersama Tuhan, pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan tahun 2026 merupakan tahun yang penuh kesehatan, penuh dengan berkat-Mu, dan penuh dengan pintu-pintu yang baru yang Tuhan akan bukakan bagi setiap kami. Dan pastinya hidup kami penuh kesaksian. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dari saya, Billy's Coffee Table, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di IG, dan juga di YouTube. Until next time, God bless you.